Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari tugas kami yang berjudul Aplikasi Pendaftaran Sanggar Putra Ijo. Baiklah, perkenalkan, nama saya Zahara dan rekan saya yang bernama Duana Kalbi Zafira. Nah, baiklah, yang pertama-tama kita harus membuka aplikasi SAPP dan mengaktifkan Apache dan MySQL. Kenapa kita harus aktifkan? Karena kalau kita nggak aktifin, itu kita nggak bakal localhost kita nggak bakal keluar gitu ya. Jadi kita harus aktifkan. Baiklah, kita akan lanjut memasuki aplikasi localhost. Di dalam localhost, kita membuat nama dari database seperti contoh kami membuat nama dengan PHP root. Di dalam PHP root terdapat kontak. Di dalam kontak terdapat 7 kolom seperti ID, nama, email, nomor telepon, pekerjaan, alamat, dan pengalaman. Di dalam 7 kolom tersebut terdapat 2 tipe, yaitu integer dan varchar. Di dalam tipe integer terdapat auto increment yang dicentang sebagai primary. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Zahara. Baiklah, kita akan memasuki ke codingannya. Kami akan memakai VSC, terus kami file yang pertama yaitu function .php. Jadi di sini kita akan membuat function PDO koneksi, yaitu connect-nya ke MySQL. Terus kita membuat database, yaitu yang hostnya itu localhost, sedangkan user itu pakai root, passnya itu kosong, dan name-nya itu adalah PHP root sama seperti nama database yang ada di localhost. Terus, sedangkan function template header ini adalah template yang di atasnya nanti. Sedangkan template footer ini yaitu untuk template yang di bawahnya. Kita akan lanjut ke file yang bernama index.php. Jadi yang pertama itu kita akan membuat include function PHP, yaitu kita memanggil file yang function.php tersebut. Terus kita membuat template header yang di atas ini, terus template footer. Kita akan memasuki ke create PHP. Sama juga seperti index tadi, kita harus membuat include function PHP, yaitu memanggil PHP seperti yang di index sebelumnya ya. Terus ini adalah nama-nama dari kolom yang telah kita kerjakan di localhost ya. Terus ini adalah insert into kontak, yaitu kita akan memasukkan seperti kolom-kolom yang ada di kontak itu, seperti ID, nama, email, nomor telepon, pekerjaan, alamat, dan pengalaman. Oke, selanjutnya adalah read PHP. Sama seperti sebelumnya juga, kita akan memasuki kita akan membuat include function PHP, itu memanggil juga PHP. Terus seperti yang ini adalah seperti halaman. Misalnya kita akan membuat nama, jadi setiap halaman tuh setiap satu slide itu ada 10. Kita bisa juga membuatnya seperti angka 5 gitu ya. Jadi dalam satu halaman itu ada 5 buah nama gitu. Misalnya ada namanya ada 10, maka itu ada 2 halaman ya. Terus terus ini ada link, yaitu update PHP dan delete PHP. Jika kita akan mengupdate-nya itu sesuai dengan ID, karena ID ini adalah kode unik ya. Yang kita buat ini kode uniknya itu adalah ID. Kita lanjut ke update PHP. Sekarang update PHP itu sama juga seperti yang sebelumnya, include function PHP, memanggil functionnya. Terus ini update kontak PHP, yaitu mengupdate kontak yang ada di database sebelumnya ya, nama, email, nomor telepon, pekerjaan, alamat, dan pengalaman. Dan terus ini adalah ID-nya, itu yang unik. Terus selanjutnya delete PHP. Sama seperti sebelumnya juga, kita akan membuat tulis include function PHP, itu memanggil function.php-nya. Terus seperti ini,
ini adalah delete from contact where ID. Nah, ini adalah menghapus dari kontak itu sesuai dengan ID-nya gitu. Karena ID ini adalah yang uniknya ya. Terus nanti di sini ada link ini. Nanti setelah kita tekan mau hapusnya itu akan keluar are you sure you want to delete contact, yaitu apakah kamu yakin untuk menghapus kontak ini. Terus kalau kita emang bilang yes ya udah tekan yes, kalau no nggak jadi dia. Baiklah, ini adalah halaman pertama dari proyek kami yang berjudul aplikasi pendaftaran Sanggar Putra Hijau. Setelah itu kita akan tekan di create, terus klik kontak. Nah, ini kita akan membuat pendaftaran ya. Sedangkan ID ini otomatis dia auto. Terus kita sebagai contoh namanya adalah Salsabila. Nomor telepon misalnya ini, emailnya ini, terus pekerjaannya misalnya mahasiswi ya. Oke. Alamat misalnya Banda Aceh, pengalamannya lomba menari misalnya di PKA. Terus kita akan tekan create. Jika sukses itu akan tertulis di sini sukses, create sukses. Terus kita akan melihat pendaftarannya di sini ada. Nah, ini adalah halaman dari read data. Di sini ada link untuk mengupdate dan link untuk mendelete. Misalnya di nama Salsabila ini ada kesalahan yang telah kita buat. Nah, kita bisa untuk mengupdate-nya. Misalnya alamatnya ini salah ya. Misalnya alamatnya adalah Aceh Besar. Terus kita akan update. Nah, update sukses. Kita akan lihat lagi di halaman ini. Nah, dia akan terubah yaitu Aceh Besar. Oke. Jika misalnya di sini ada kesalahan ataupun kita akan menghapus, tidak jadi untuk mendaftar ya, kita bisa untuk menghapusnya juga. Nah, ini akan kita tekan di sini. Akan keluar are you sure, akan keluar pertanyaannya itu are you sure you want to delete contact gitu kan. Nah, sedangkan ini adalah ID-nya karena ID tadi otomatis ya. Jika kita ingin mendaftar, kita akan tekan yes. Jika tidak, kita bisa menekan no. Nah, kita akan menghapusnya, itu yes. You have delete the contact, yaitu kita sudah berhasil untuk menghapus kontak. Kita akan melihat lagi, nah hilang yang namanya Salsabila tadi karena udah kita hapus. Oke. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat kami presentasikan dari hasil proyek kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf karena kami juga masih Belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.